Aldebaran itu adalah pengganti mama kita. Aku gak sudi gak punya mama seperti dia. Kian, aku udah bosan, udah lelah, udah capek. Aku juga ingin merasakan kebahagiaanku sendiri. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Hei, berhenti! Janji sama kakak. Kenapa harus sedih? Harusnya tante itu bahagia. Aku tahu dari dulu kalau aku ini juga ngebebani tante. Mungkin aku lebih memilih buat tinggal di panti asuhan. Tante. Saya mohon, Pak. Ini pasti salah paham, Pak. Tolong, Pak. Ini salah paham, Pak. Saya tidak bersalah, Pak. Ariel. Ayah.
Anak papa malam ini benar-benar luar biasa. Makasih ya, Pak. Iya. Ma. Mama yakin kamu pasti akan menjadi penyanyi terkenal, sayang. Iya, makasih. Aku juga yakin suatu hari nanti aku pasti bakalan jadi penyanyi terkenal. Iya. Oh, pasti itu. Ayo. Cepetan, bro. Selamat malam, Om. Malam. Tante. Malam. Malam. Hai, Rika. Ini untuk kamu. Maaf, aku alergi sama bunga. Ayolah sayang. Terimalah bunganya. Nikahnya berniat baik padamu. Ayo. Aduh, Pak, mendingan sekarang kita pulang aja yuk. Aku capek. Kami permisi pulang dulu ya, Nariki. Ih, Mama apa-apaan sih? Biar nanti Om yang sampaikan, ya? Iya, Om. Terima kasih atas bunganya. Saya juga terima kasih, Om. Ya, ya, ya. Hati-hati, Om. Ya. Sabar aja, bro. Kenapa sih, Rick? Akan nanya lagi, lo. Lo juga. Erika! Dia lagi. Mau ngapain sih lo? Gue cuma pengen ngajakin lo makan malam besok. Abis lo ngajakin gue makan malam, terus lo mau ngapain lagi? Lo mau ngajakin gue ke gudang supaya bisa lo kerjain bareng kedua teman lo itu, hah? Lo kok ngomong kayak gitu sih? Lo pikir gue ini perempuan bego? Perempuan tolol? Sayang gue bukannya Melody yang gak bisa ngelawan di bawah bajingan kayak lo. Erika. Kasus Melodi itu cuma salah paham doang. Mereka cuma ngebesar-besarin. Kasihan banget ya Melody. Kalau gue jadi dia, gue bakalan pastiin kalau lo bakalan membusuk di penjara. Erika, kenapa sih lo selalu sentimen sama gua? Apa sih salah gua? Ya lo pikirin aja sendiri, lo pikir dong. Erika, gue suka sama lo. Tapi sayangnya gue gak suka sama lo. Dan sampai kapanpun gue gak akan pernah suka sama lo. Erika. Tapi kenapa sih? Kenapa nggak lo coba suka sama gua? Hah, ya ampun. Lo itu di rumah gak punya kaca ya? Atau perlu gue beliin kaca buat lo bisa ngaca diri lo sendiri? Lo sadar dong siapa diri lo? Jadi mendingan sekarang lo cepet-cepet bangun dari mimpi indah lo itu. Karena sampai kapanpun gue gak akan pernah suka sama lo. Erika, Erik. Erika. Gagal lagi. Lo sadar dong siapa diri lo? Jadi mendingan sekarang lo cepet-cepet bangun dari mimpi indah lo itu. Karena sampai kapanpun gue gak akan pernah suka sama lo. Wah, ya ampun, Ricky. Apa sih yang lu lakuin sampai lu bisa jadi kayak gini, ha? Erika. Ini pasti gara-gara Erika. Sebagai laki-laki, gue mau kalian jujur. Gue kurang apa? Ayo ngomong. Gue rasa enggak. Tampang lu cukup lumayan. Lu tajir lagi. Sebagai seorang cowok, lu cukup sempurna. Lo nggak usah bohong sama gue. Udah, Ki. Udah. Lu aja bego, Ki. Masih banyak cewek yang bisa lu dapetin. Tapi kenapa sama Erika doang? Hah? Jangan-jangan lu kelainan ya? Hah? Gila Ki. tuh orang. Aduh, Mama ngapain sih disimpan-simpan bunganya? Buang aja ya. Kenapa harus dibuang? Ini kan bunga yang bagus, sayang. Ya ngapain juga disimpan-simpan? Udah jelas-jelas bunganya jelek. Sepertinya kau tidak suka pada Ricky. Kenapa sayang? Ya emang aku jelas-jelas gak suka sama dia. Gimana aku mau suka? Berandalan, brengsek lagi, Pak. Iya, sama seperti Ariel, Pak. Mama itu gak usah nyamain Ariel sama anak gila itu deh, Ma. Jauh lebih baik kemana-mana Ariel ketimbang dia. Apanya yang baik? Ariel itu anak seorang yang tidak tahu siapa ayahnya. Sedangkan Ricky, meskipun dari luar dia kelihatan seperti berandal, tapi Mama yakin dia itu anak yang baik. Dan dia itu dari keluarga kaya dan sangat terpandang, sayang. Mama itu kenapa sih? Segala sesuatunya harus dilihat dari uang dan kekayaan.
Itu tuh Pak, kalau dibilangin selalu saja seperti itu. Hei, ngapain lo di sini, ha? Hei, Arika. Kenapa sih lu selalu benci sama gua? Hah? Kenapa? Semakin lu teriak-teriak, aku semakin suka sama kamu. Aku semakin cinta. Aku akan semakin tergila-gila sama kamu. Aku tuh semakin sayang. Hei, walaupun nyawa sekalipun, aku harus mendapatkan cinta kamu. Ingat, aku harus mendapatkan cinta kamu. Hah? Dasar sinting! Gila kamu! Sampai kapanpun aku gak akan pernah suka sama kamu! Dengarlah, dengar kekasih, suara hatiku. Dengarlah, dengar kekasih, rintihan kalbu yang lama ku pendam di dalam lubuk hatiku. Dengarlah, dengar kekasih, suara hatiku. Dengarlah, dengar kekasih, rintihan kalbu. Hari ini, detik ini akan aku nyatakan. Hari ini, detik ini akan aku katakan, agar engkau tahu isi hatiku, agar engkau tahu perasaanku. Duhai kasihku, duhai sayangku, dengarlah aku cinta padamu. Dengarlah, dengar kekasih, suara hatiku. Dengarlah, dengar kekasih, rintihan kalbu yang lama ku pendam di dalam lubuk hatiku. Dengarlah, dengar kekasih, suara hatiku. Dengarlah, dengar kekasih, rintihan kalbu. Pak Bramantio, digunakan untuk apa uang itu? Sumpah mati, Pak. Uang itu sudah dibawa kabur. Saya sendiri tertipu 30 juta, Pak. Pak Bramantio, di depan polisi Bapak masih saja berani berbohong. Sadarlah, Pak. Dengan kebohongan Bapak, hukuman Bapak akan bertambah berat. Sumpah, Pak. Biar disambar petir, saya tidak membawa uang itu, Pak. Uang itu sudah dibawa kabur. Pak Hendrawan, siap. Bawa orang ini ke sel. Siap. Pak, tolong saya, Pak. Saya tidak bersalah, Pak. Tolong saya, Pak. Ikut. Pak. Ayah,
sih? Mas, Bagaimana ya? Entahlah, Rio. Ayah hanya bisa pasrah saja. Pak, tolong bebaskan ayah saya, Pak. Ayah saya ini tidak bersalah. Dia sendiri menjadi korban penipuan rekan bisnisnya. Maaf, saya tidak punya wewenang untuk membebaskan ayahmu. Mari, Pak. Ayah. Aryo, Mas, Ayah. Ayo. Pak Bramantio bisa bebas asal dia mengembalikan uang hasil penipuannya. Kira-kira berapa jumlahnya, Pak? 90 juta. Apa? Besar sekali, Pak. Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Terserah. Hanya itu satu-satunya cara yang bisa membebaskannya. Permisi. Rio, bagaimana ini? Jadi kapan, Ra? Lo bakal ngejalanin semua rencana lo? Hah? Ya segera dong. Begitu foto-foto itu jadi, gue yakin kehidupan anak itu akan berubah. Kalau aku menyerahkan foto-foto itu ke keluarganya, tadinya keluarga yang sayang sama dia pasti akan berubah jadi benci sama dia. Gue salut sama lo. Lo tuh kok bisa sih sejahat itu? Bukan gue yang mulai duluan. Dia yang cari gara-gara duluan. Kalau seandainya dia tidak mencampuri urusan gue nggak mungkin dong ngancurin dia. Gue pengen tahu seperti apa sih tampang anak tiri lo itu sampai lo segitunya membenci dia. Maaf Nyonya, ada orang yang ingin bertemu dengan Nyonya. Siapa? Anak dan istrinya Bramantio, Nyonya. Kenapa kamu biarkan mereka masuk? Mereka memaksa, Nyonya. Mereka bilang ada keperluan penting dengan Nyonya. Siapa sih, San? Itu orang-orang yang mencoba menipuku. Sudahlah, Tante. Tante jangan menangis terus. Menangis itu tidak menyelesaikan masalah. Tante kasihan sama ayah kamu, Ria. Kehidupan di penjara sangat keras. Tante gak yakin kalau ayah kamu bisa bertahan hidup di sana. Tante, ayah saya itu bukan orang yang lemah. Saya yakin ayah bisa menyesuaikan diri di penjara. Bagaimana kita ngebebasin ayah kamu, Ria? Di mana kita mencari uang sebanyak itu? Tenanglah, Tante. Bagaimanapun caranya, ayah pasti akan segera bebas. Makasih banyak ya, Ria. Kalau nggak ada kamu, Tante nggak tahu apa jadinya. Sudahlah. Maukah kau menikah denganku? Coba lihat, Alek melamarku dan kami segera menikah. Kamu kenapa? Kamu gak seneng ya dengar berita bahagia ini? Kian? 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 Ada apa? Apa kamu gak seneng ya kalau kakak nikah sama Alek? Ya terus kenapa? Jika kakak menikah, apa kakak akan meninggalkan rumah ini? Entahlah. Tapi sebagai seorang istri, kakak harus mengikuti kemanapun suami kakak pergi. Jangan pergi, Kak. Aku mohon kakak jangan pergi. Tetaplah di sini bersamaku, Kak. Jadi ini yang membuat kamu risau. Ya ampun, Kian. Kamu ini kan bukan anak kecil lagi. Kak, aku bersungguh-sungguh, Kak. Tetaplah kakak di sini bersamaku. Kalau kamu menikah, apa kamu akan meninggalkan kakak? Enggak
Nggak akan. Aku nggak mau menikah. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Suatu saat kamu pasti akan menikah dan membina keluargamu sendiri. Sama seperti kakak. Kakak kan nggak bisa hidup seperti ini terus. Kakak harus membangun kehidupan keluarga kakak dengan bahagia, Kian. Itu berarti Kak Bianca akan meninggalkan aku. Enggak. Kamu nggak akan kehilangan kakak. Selamanya, kamu adalah adik kesayangan kakak. Janji ya, Kak? Janji? Like. Selamat ya. Terima kasih, Yan. Aku kira kau tidak suka dengan pernikahan kami. Enggak lah. Justru gualah orang yang paling bahagia dengan pernikahan kalian. Wait, Like. Gua boleh minta tolong nggak? Apa itu, Yan? Tolong jangan bawa pergi kakak gue ya. Biarin dia tinggal sama gue aja di sini. Please dong. Udah. Nggak jadi, gue berubah pikiran. Mendingan lo cepat-cepat aja bawa kakak gue pergi dari rumah ini. Karena gue lupa kalau di rumah ini ada ular berbisa yang siap mematuknya. Hah? Kenapa? Siapa yang kamu maksud, ha? Kenapa lo? Hah? Kesindir? Udahlah, Yan. Lepasin gue, Lek. Lo gak usah ikut campur. Sebagai calon kakak ipar gue, lo harus tahu kalau perempuan ini gak lebih dari siluman ular. Jadi lo harus hati-hati. Jangan sampai lo kepatuk sama dia. Kenapa lo diam aja? Hah? Biasanya juga lo langsung napar gue. Oh iya, gue tahu. Masih terasa sakit? Iya. Sakit. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Kami cuma membicarakan tentang masa lalu pada saat aku dipatuk sama ular. Ya kan, Tante? Iya, Papa. Apa maksud orang itu? Gak tahu. Lex, aku mau bicara sama kamu. Baik, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oh, iya, Lex. Apa lamaran kamu diterima Bianca? Iya, Pak. Kami ingin segera meresmikan hubungan kami ke jenjang pernikahan, Pak. Bagus. Bagus. Kalau si Pincang menikah, itu berarti aku harus menunda rencanaku untuk menghancurkan anak itu. Sebentar ya, Pak. Halo? Saya ada di depan rumah, Nyonya. Apa? Ngapain lo datang sini? Hasil foto-fotonya sudah jadi. Apa perlu saya kirim sekarang? Jangan. Tahan dulu. Tunggu kabar dari aku. Iya, baik, Nyonya. Satu lagi gue kasih tahu sama lo. Jangan pernah datang ke sini lagi. Awas kalau lo berani datang ke sini, ya? Tante? Tante ngomong sama siapa? Enggak, sama teman tante. Gimana? Beres. Ayo jalan. Ayo. Bianca, sepertinya si Pincang mulai curiga sama aku. Selamat ya. Katanya kamu mau nikah ya? Dasar Pincang. Macam. Aku akan menghancurkanmu sama seperti adikmu. Iya, Tante. Makasih ya.
Jangan pernah sungkan untuk minta tolong sama Tante. Dengan senang hati Tante mau nolong kamu. Ya? Ayo. Nilainya bagus, tapi sudah penuh. Di sini sudah tidak ada lowongan. Keluar kamu. bagaikan panggung sandiwara. Semua yang ada tiada yang abadi. Di suatu masa bisa kan berubah. Ada yang hidup senang, oh menjadi susah. Ada saat sedih, ada saat gembira, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa. Masa bahagia penuh dengan canda dan bersukaria. Akhirnya lupa waktu yang berharga, hanya dengan sia-sia. Akhir masa tua, hidup yang sengsara, lemah tak berdaya, bagai tak berharga. Dunia bagaikan panggung sandiwara, semua yang ada tiada yang abadi. Di suatu masa bisa kan berubah. Ada yang hidup senang, oh menjadi susah. Ada saat sedih, ada saat gembira,
dengan cinta, tangis dan tertawa, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa. Kamu harus bisa pastikan bahwa semua bangunan di sini harus selesai tepat pada waktunya. Ya? Coba lihat. Ini Pak. Oh ya, Man. Iya. Saya mau untuk sektor A harus segera kamu selesaikan. Karena pihak pengembang mau datang dan ingin melihat hasilnya. Dan bila perlu, kamu merekrut pekerja baru untuk menyelesaikannya. Iya, baik Pak. Kamu jangan lupa yang ini juga ya. Iya Pak. Maaf Pak, Ada apa? tadi saya tidak sengaja mendengar kalau proyek ini membutuhkan pekerja baru. Betul? Kalau boleh saya ingin melamar pekerjaan di tempat ini. Ini berkas lamaran saya Pak. Apa sebelumnya kamu sudah pernah bekerja? Belum. Belum. Ya, baiklah. Kamu bisa bekerja sekarang. Iya. Man? Ya. Kamu urus semuanya ya. Baik Pak. Ayo ikut. Silakan, mari ya. Mari. Sebentar. Mas Anwar. Untuk Mula. Cantik sekali, Mas. Iya, Terima kasih ya. Ah. Loh, ini apa-apaan, Mas? Inilah. Aku ingin kau menjadi permaisuri dalam hidupku. Apakah kau bersedia menikah denganku? Inilah. Kenapa, nak? Apa kamu tidak menyukaiku? Lalu, kenapa kamu menolak lamaranku, lah? Aku tahu. Kamu pasti masih ragu padaku. Tapi percayalah, lah. Hatiku ini tulus padamu. Aku ingin membuat hidupmu bahagia. Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa memutuskannya sendiri. Aku harus minta persetujuannya Melody. Melody? Bagaimanapun, Melody sudah jadi bagian hidupku, Mas. Jika dia menyetujui, maka aku bisa menerima lamaranmu, Mas. Tapi, jika dia tidak setuju, dengan terpaksa, aku pun tidak bisa menerima lamaranmu, Mas. Baiklah, lah. Apapun keputusan Melody, aku akan menerimanya. Tapi aku berharap Melody mau menyetujui pernikahan kita. Iya, aku pun harap begitu, Mas. Melody di mana? Biar aku bicara dengannya. Jangan. Biar aku saja yang bicara. Sebentar ya, Mas. Iya. Sayang, kamu kenapa lagi sih? Masih mikirin Ariel? Sini, ada sesuatu yang Tante ingin bicarakan sama kamu. Duduk. Tadi, Om Anwar datang melamar Tante. Bagaimana menurut kamu? Apa Tante harus menerimanya, nak? Melody, tolong jawab dulu pertanyaan Tante. Kenapa Tante tanya sama aku? Itu kan pilihan Tante. Ya, Tante tidak ingin karena pernikahan Tante nanti kita jadi jauh. Kalau kamu mau menerima Om Anwar jadi ommu, Tante akan menerima lamaran Om Anwar. Tapi kalau kamu gak setuju, Tante akan menolak lamaran Om Anwar. Tante ikut keputusan kamu, Melody. Sayang. Tante, apa Tante juga cinta sama Om Anwar? Kalau ditanya seperti itu, Tante gak tahu rasa cinta yang sebenarnya. Tapi kalau Tante bertemu dengan Om Anwar, hati Tante, jantung Tante berdegup kencang, Melody.
Dan Tante selalu salah tingkah kalau berada di hadapan Om Anwar. Ya Allah, aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus membiarkan Tante Lala menikah dengan orang itu? Melody, Tante nggak akan memaksa kamu. Enggak, Tante. Enggak ada alasan buat aku nolak pernikahan Tante. Yang penting, Tante bisa bahagia. Jadi kamu menerima pernikahan Tante, sayang? Terima kasih ya, Melody. Terima kasih ya. Tante akan mengabarkan berita gembira ini pada Om Anwar. Dia pasti senang mendengarnya. Ayo, sayang. Jadi bagaimana? Melody mau menerimanya, Mas. Hah? Melody mau menerima pernikahan kita. Ah, sorry. Aku kira siapa? Ngapain kamu iseng ngerjain aku? Coba lihat. Kamu gila ya? Senyum-senyum sendiri sih. Kian? Itu ciuman pertamaku. Jadi, aku harap kamu akan selalu mengingatnya. Sorry, Erin. Ini bukan ciuman pertamaku. Aku sudah mencium banyak gadis. Itu nggak masalah. Yang jelas, pada akhirnya kamu akan jatuh ke pelukanku. Bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Hanya wajahmu terbayang di mata. Hanya dirimu yang ada di hati. Ku ingin mendengar apa jawabmu. Coba tolong katakan. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Demi cinta aku rela berkorban. Ku serahkan jiwa raga untukmu. Ku ingin mendengar apa jawabmu. Coba tolong katakan. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa?
Katakan jangan ragu. Demi cinta aku rela berkorban. Ku serahkan jiwa raga untukmu. Ku ingin mendengar apa jawabmu. Coba tolong katakan. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Maunya katakan jangan ragu. Aku bingung jadi, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Aku bingung jadinya, harus ku jawab apa? Katakan jangan ragu. Ngapain tuh anak sih? Hei, maaf bang, maaf. Kalau kerja pakai mata. Saya nggak sengaja bang, maaf bang. Ada apa ini? Ini anak songong nih. Baru kerja sehari udah cari masalah lu ya sama gue. Jangan macam-macam ya. Dia udah minta maaf. Lu minta apa lagi? Mau cari ribut lu? Hah? Hei, henti! Hentikan! Hei! Apa-apaan kalian ini? Ada-ada saja. Jan? Om, Tumben kamu mau datang ke proyek Om. Ada apa? enggak, cuma mau lihat-lihat aja kok. Nggak keberatan kan? Tentu saja tidak. Om senang sekali kamu mau mengunjungi Om di sini. Ya, Om. Ngapain kalian bengong di sini? Kembali kerja. Ayo kerja. Baik, Pak. Iya. Tar dulu. Om, pinjam bentar ya? Dia teman kamu? Iya, Om. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Karena dia harus bekerja kembali. Iya, oke Om. Makasih Om. Ya. Yuk. Woi, ternyata lo itu bukan orang sembarangan ya. Mulai pemilik bengkel sampai kontraktor hebat, semuanya kenal sama lo. Lu sendiri kenapa nggak kerja lagi di bengkel Bang Salim? Gue dipecat. Hah? Dipecat? Emangnya lu salah apa? Gue dianggap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Mungkin Bang Salim benar, gue ini bukan orang yang bertanggung jawab. Karena masalah pribadi, gue terlalu sering ninggalin pekerjaan. Gue harus kembali ke proyek. Gue gak mau dipecat lagi. Ngapain lu buru-buru balik? Meskipun lu nggak balik juga ke proyek, lu nggak bakalan dipecat kok. Gue bisa jamin itu. Gue ini bukan orang yang kayak lo yang bisa nganggap enteng semua masalah. Lo itu kan cuma anak orang kaya yang gak kenal kata kerja. Ngomong apa lu? Hah? Ada yang salah dengan omongan gue. Lu tuh belum kenal gue. Jadi lu nggak bisa nilai gue kayak gitu. Gue gak perlu kenal lo. Tapi gue tau banget lo tuh siapa. Lo cuma anak manja yang bisanya ngandelin uang orang tua lo. Jaga mulut lu.
Nyebelin banget sih lo. Ayo. Ayo. Pak, ada apa? Saya ada perlu sebentar sama Bapak. Ngebetain banget sih tuh anak. Salah minum obat apa? Saya mohon Pak, tolong izinkan saya untuk mengambil gaji saya selama 8 bulan ke depan. Apa? Belum juga sehari kerja lu udah minta gaji di depan. Pak, saya benar-benar membutuhkan uang itu. Ayah saya sedang dipenjara dan saya benar-benar membutuhkan banyak uang untuk membebaskan ayah saya. Kenapa bokap lu di penjara? Bandar narkoba ya? Jangan sembarangan Bapak kalau bicara. Ayah saya tidak sejahat itu. Ayah saya menjadi korban penipuan sehingga dia harus meringkuk di dalam penjara. Tolong saya Pak, saya benar-benar membutuhkannya. Om, bisa ketemu Lu nggak? pikir ini perusahaan nenek moyang lu? Ada yang perlu diomongin. Baru sehari kerja udah berani macam-macam. Oke, makasih Om ya. Silakan bicara perlunya. Terima kasih Pak. Bagaimana keadaan ayah? Iya, seperti yang kamu lihat, nah. Maafkan aku ya. Sampai sekarang aku belum bisa membebaskan ayah. Tidak, nah. Seharusnya ayahlah yang meminta maaf padamu. Tidak seharusnya ayah membebankan masalah ini padamu. Sekarang, tolong dengarkan ayah. Kamu kuliahlah. Lagian Susi masih ada uang pemberian mamimu. Ayah minta kamu belajar yang giat. Sekarang bagaimana bisa aku belajar dengan giat? Sementara aku tahu pasti ayahku ini sedang meringkuk dalam penjara. Ayah akan terima berapa saja hukumannya. Ayah tidak bersalah. Ayah tidak pantas untuk dihukum. Maaf mas, jam besok sudah habis. Sebentar, Pak. Ayo. Ya sudah ya. Jaga diri ayah baik-baik ya. Iya. Sabar ya. Iya. Ayo. Ya Allah, kenapa kau mengirimkan cobaan yang bertubi-tubi kepadaku? Setelah aku kehilangan cintaku, aku juga kehilangan mamaku. Sekarang kau ingin menjebakku dengan memisahkan aku dengan ayahku. Sebetulnya apa salahku ya Allah? Dek, sabarlah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Kamu ada di mana, Mel? Seandainya kamu ada di sini, mungkin aku tidak akan sesedih sekarang. Aku sangat membutuhkan kamu, Mel. Aku sangat membutuhkan kamu untuk berbagi kesedihan ini. Ariel, kamu ada di mana? Apa kamu bisa dengerin semua curahan hati aku? Aku kangen banget sama kamu. Aku pengen banget ketemu sama kamu, Riel.
Sayang, Tante gak suka ngelihat kamu terus begini nangis. Mau sampai kapan sih kamu terus memikirkan Ariel? Cukup sudah kamu menangis. Kamu harus bisa melupakan Ariel. Harus. Tante, tolong jangan suruh aku ngelupain Ariel. Walau sampai kapanpun aku gak bakalan pernah bisa ngelupain Ariel. Enggak. Kamu harus bisa, sayang. Kamu pasti bisa. Jangan sia-siakan air mata kamu. Nggak ada gunanya kamu menangisi Ariel. Mulai saat ini, kamu harus bisa membangun hidupmu untuk lebih baik lagi. Meskipun tanpa Ariel, kamu pasti bisa hidup bahagia, Mel. Yuk, sayang. Melody. Mel. Melody. Mel, kenapa aku bisa mencium aroma wangi tubuh kamu, Mel? Sepertinya kamu sekarang berada dekat aku, Melody. Seandainya saja aku bisa menggantikan ayahku, aku rela menggantikannya di penjara. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Bantulah aku untuk membebaskan ayahku. Aku tidak bisa membiarkan ayahku terus meringkuk di penjara. Iya, aku mampir ke toko kue sebentar. Semua perhiasan Mama udah selesai dicuci ya. Iya, aku mau pulang. Dadah. Dari tadi dia lari ke sini. Oke, pokoknya kalau ketemu, kita bakar hidup-hidup. Setuju? Setuju. Ayo, kita cari tempat lain. Ayo. Ya Allah. Ya Allah. Sekarang aku sudah menjadi pencuri. Aku sudah menjadi pencuri. Kamu nggak perlu takut, Ariel. Semua yang kamu lakukan bukan hanya untuk kesenangan kamu, tapi semata-mata hanya untuk menolong ayah kamu. Ayah kamu sangat membutuhkan pertolongan dari kamu. Ayah kamu harus segera dibebaskan dari penjara. Ariel, itu perhiasan berlian. Jika kamu bisa menjualnya, dengan mudah kamu bisa mendapatkan uang ratusan juta. Kian,
sekarang kamu sudah menjadi pencuri yang sangat ulung. Apa kamu kira ayah kamu akan senang jika dia dibebaskan dengan uang haram itu? Tidak, Ril. Ayah kamu pasti akan sangat kecewa jika dia tahu anak yang sangat dikasihinya telah menjadi seorang pencuri. Ariel, jangan dengarkan dia. Dia itu hanya bisa bicara, tapi dia tidak bisa merasakan bagaimana rasanya penderitaan kamu ditinggalkan oleh seorang ayah. Semua orang tidak akan menyalahi perbuatan kamu ini, karena apa yang kamu lakukan semata-mata hanya untuk menolong ayahmu. Ariel, yang salah tetap saja salah. Sesulit apapun keadaan kamu, tidak dibenarkan untuk kamu mencuri. Mencuri merupakan dosa yang sangat besar. Sekarang apakah kamu sanggup menanggung semua dosa-dosa kamu di akhirat nanti? Tidak. Siksa Allah sangatlah pedih. Dan tidak seorang pun yang sanggup menanggungnya, termasuk diri kamu. Sudah. Aku tidak mau dengar lagi. Sudah. Sayang, ada apa denganmu? Kenapa kamu nangis? Maafin aku, Ma. Tolong maafin aku. Aku tahu kesalahanku benar-benar fatal. Karena kebodohanku, semua perhiasan Mama jadi hilang. Aku janji gak akan ngulangi lagi. Dan aku janji akan giat nabung untuk ganti semua perhiasan Mama. Aku janji, Ma. Ternyata ada hikmahnya juga perhiasan Mama hilang. Maksud Mama? Mama baru tahu kalau anak Mama bukan anak yang manja. Dan anak Mama adalah orang yang berjiwa besar, yang bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Mama bangga sama kamu, sayang. Nyonya? Masuk. Ada yang menitipkan tas ini kepada saya, Nyonya. Ini kan tasku, Ma. Tasku kembali. Ma, lihat nih, Ma. Semua perhiasan Mama masih ada. Ini perhiasan Mama, sayang. Iya. Siapa yang telah membalikan tas ini, Bi? Saya tidak tahu, Tuan. Iya, siapa, Bi? Setelah memberikan tas ini, orang itu terburu-buru pergi, Tuan. Ada surat. Ada suratnya, Ma. Maafkan aku. Aku hilang. Aku tidak sadar kalau apa yang kulakukan adalah kesalahan besar. Aku mengembalikan semua barang-barang yang bukan hakku dengan harapan agar kau mau memaafkan aku. Apa lihat-lihat? Gak suka? Jangan mentang-mentang punya backingan ya. Lu kira gue takut apa? Hei. Ariel, saya mau bicara dengan kamu. Ayo ikut saya. Iya, Pak. Mari. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Silakan. Oh iya, saya tahu dari Pak Maman, katanya kamu membutuhkan banyak uang untuk mengeluarkan ayah kamu dari penjara. Iya, Pak. Saya memang membutuhkan banyak uang untuk membebaskan ayah saya dari penjara. Berapa uang yang kau butuhkan? Kurang lebih 90 juta, Pak. 90 juta? Banyak sekali. Apa kamu yakin kamu bisa menggantinya? Meskipun saya harus bekerja seumur hidup di sini, saya yakin pasti saya akan bisa menggantinya, Pak. Dan saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Baiklah, saya percaya sama kamu. Jadi Bapak akan memberikan uang pinjaman itu pada saya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Baiklah, kamu bisa mencairkan cek ini di bank sekarang ya. Terima kasih banyak, Pak. Sudahlah, kamu tidak usah berterima kasih pada saya. Karena Kian...
Sudahlah. Tidak usah dibicarakan ya. Ayo. Apa ini semua ada hubungannya dengan Kian? 90 juta. Nah, sudahlah. Kusno, Kus, Iya, Pak. gua ada kerjaan buat lu. Kerja apaan, Pak? Wah, ini nggak bisa dibiarin, Pak. Dia kan anak baru di sini. Makanya dia harus kita kerjain. Gimana menurut lu? Saya setuju, Pak. Saya juga nggak enak kerja sama dia. Betul, Pak. Apa kata dia? Tahu rasa lu. Ada apa ini? Kalian mau apa? Banyak bacot lo. Hei! Kian. Ngapain anak ada di sini? Semua hutang-hutang ayah saya sudah saya lunasi. Sekarang saya ingin kamu datang ke kantor polisi untuk mencabut semua tuntutan kamu. Jangan-jangan dia mengata-ngatai gue. Oke, itu nggak masalah buatku. Tapi ngomong-ngomong, dari mana kamu mencuri uang sebanyak itu? Lu bisa jaga mulut gak sih? Aku suka dengan gayamu. Gue paling benci lihat nenek genit kayak lo. Lu tuh udah bau tanah. Mendingan lu banyakin doa buat ngadepin kematian. Ngerti lu? Yan, udahlah, cabut yuk. San, mau apa sih anak tengik itu kesini? Apa maksud lo? Itu si Kian yang lo gangguin tadi. Apa? Oh, jadi itu anak tiri lo? Pantesan aja. Mau ngapain dia kemari? Anak itu datang kemari untuk nemenin temennya untuk membayar utang kepada ayah. Sekarang aku jadi tahu dari mana anak itu mendapatkan uang. Ya, pasti dari anak itu yang meminjamkan uang untuk bayar utang. Bagus. Kalau dugaan Santi itu benar, itu berarti akan semakin mempermulus semua rencanaku. Jangan ditaruh di situ. Nanti bisa menghambat orang yang lewat. Taruh di pojok sana. Baik, Pak. Baik, Pak. Kian? Kian?
kamu ke Lebak? Kamu berkelahi lagi ya? Papa benar-benar gak habis pikir dengan sikap dan tingkah kamu. Padahal besok itu hari bahagianya kakak kamu. Bisa nggak 1 hari saja kamu jangan bikin ulah? Kian, dengar nggak apa yang Papa bilang? Iya, Pak, saya dengar. Udah ngomongnya. Hei, kamu... Papa? Pa? Kenapa Papa mau nampar Kian? Apa salah Kian, Pa? Ini adik kamu ini udah keterlaluan. Senang sekali bikin Papa marah. Kian, cepat minta maaf sama Papa. Kak, Kian, ayo cepat minta maaf. Ayo. maafin Kian, Pak. Papa bingung. Sama kamu nurut sekali dia. Iya. Papa tolong ngertiin Kian lah, Pak. Kian itu orangnya nggak bisa dikerasin. Semakin Papa keras sama dia semakin memberontak. Mama kamu di surga sana pasti bahagia melihat kamu berhasil menjadi kakak yang baik. Papa senang. Makasih ya, Pak. Aku mau nikah, Eni. Aku mau nikah. Selamat. En, aku yakin Anwar adalah lelaki yang baik. Aku juga yakin dia bisa jadi suami dan om untuk Melody. Nanti kalau aku sudah menikah, aku akan abdikan seluruh hidupku hanya untuk Mas Anwar. Aku ingin membangun rumah tangga yang bahagia bersama Mas Anwar dan Melody. Mel, kenapa di luar? Masuk sayang. Lihat tuh, hati tante kamu lagi berbunga-bunga. Sebab besok dia akan mau nikah dengan pria pujaannya. Kamu kenapa sedih, Mel? Kamu belum bisa menerima pernikahan tante. Enggak, Tante. Kalau Tante bahagia, aku juga pasti bahagia. Selamat ya, Tante. Iya, sayang. benci dan rasa rindu. Ada cinta, ada dusta. Itu kisah hidup di dunia. Bahagia satu kisah di dunia. Menderita karena cinta, karena cinta dunia. Ada cinta, ada dusta. Itu kisah hidup di dunia. Setiap insan punya rasa. Ada rasa benci dan rasa rindu. Oh, oh, oh. Terlalu cinta
benci dan rasa rindu. Aku nikahkan putriku Bianca binti Yoga Pratama dengan Alex bin Sumarna dengan mas kawin seperangkat perhiasan emas seberat 60 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Bianca binti Yoga Pratama dengan mas kawin perhiasan emas seberat 60 gram dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Walhamdulillah. Sayang. Maaf, permisi ya. Tante, sayang, sini. Tante selamat ya. Terima kasih sayang ya. Selamat ya Lala ya. Ya, sayang. Selamat ya Om. Ya, terima kasih ya. Kamu Anwar. cantik, Melody. Anwar, selamat ya. Oh, ya, terima kasih. Akhirnya jadi juga. Ya Allah. Gak seharusnya aku izinin Tante nikah dengan cowok itu. Dia bukan cowok yang baik. Dia pasti bakalan bikin Tante lebih menderita. Halo, cantik. Oh, aku tidak akan menyakitimu, sayang. Aku kan sudah menjadi ommu. Jadi, Jangan kurang ajar. kamu benar-benar cantik. Siapapun yang melihatmu pasti akan langsung jatuh cinta. Termasuk aku, ommu. Oh. Kamu semakin cantik jika sedang marah. Iya sayang. Mas Anwar. Iya. Mas? Iya sayang. Mas, ngapain? Kok ada di sini? Ini aku sedang mengakrabkan diri dengan Melody. Dia kan sekarang sudah menjadi keponakanku. Iya. Anu Mas, di bawah tamu sudah menunggu kita. Nggak enak kalau kelamaan kita tinggal. Oh, iya. Ayo sayang. Yuk. Ayo. Sebentar ya sayang ya. Iya. Ayo Mas. Oh, iya. Aku takut, Tante. Aku takut. Cinta kasih bahagia, satu kisah di dunia. Menderita karena cinta, karena cinta dunia. Ada cinta, ada dusta, itu kita.